Dalam kesunyian, suara-suara kecil bercerita tentang rahasia dunia yang tak terlihat. Selamat datang di Suara Sunyi, tempat di mana setiap bisikan menyimpan kisah. Chapter 4, Potensi Seorang Grandmaster. Di sebuah kota di kerajaan salju selatan, aroma anggur meresap ke udara di penginapan tertentu. Hari itu, salju turun lebat di Frost Thunder Mountain. Salju berterbangan ke wajah orang-orang yang ada di sana, dan tidak ada yang bisa melihat dengan jelas. Orang-orang berbakat dari masing-masing sekte berkumpul di sana untuk bersaing memperebutkan harta karun legendaris, Frost Thunder Crystal. Bahkan Ice Frost Sword Master Cheng Yefei ada di sana. Seorang pendongeng berkata sambil tersenyum sambil mengipasi dirinya sendiri. Baris demi baris pelanggan mengelilinginya dan mendengarkan ceritanya tentang perubahan situasi di seluruh dunia. Sebelum Frost Thunder Crystals muncul, para pembudidaya hanya bisa menunggu. Namun, seorang anak berusia 6 tahun diam-diam menyelinap di dekat mereka. Seorang murid dari sekte tangan besi memperhatikan bocah itu dan dengan cepat melemparkan pisau terbang ke arahnya. Anak berusia 6 tahun itu tidak punya pilihan selain mengekspos dirinya sendiri. Para murid dari masing-masing sekte melihatnya dan menyadari bahwa penyusup itu hanyalah seorang anak kecil dengan wajah yang cantik dan tampan. Berdasarkan penampilannya saja, dia tidak menimbulkan ancaman apapun. Para pelanggan mendengarkan dengan serius sambil memakan biji bunga matahari. Di sudut lantai pertama penginapan, duduk seorang pria dan seorang wanita, dan mereka saling memandang. Hanya sepiring irisan daging sapi yang ditaruh di meja mereka. Pria itu anggun dan tampan. Dia mengenakan jubah biru yang indah dan tampaknya berasal dari keluarga kaya. Wanita itu mengenakan rok putih dan kerudung putih. Kulitnya putih dan lembut, matanya indah, dan penampilannya membangkitkan imajinasi orang. Yah, sepertinya putra Zhao Xuan memang sudah mati, kata pria itu, yang wajahnya menunjukkan rasa kasihan. Wanita itu mengangkat alisnya dan menatapnya, bertanya, Xiao Chengfeng, kamu tidak ingin dia mati? Xiao Chengfeng mengangkat bahu dan berkata, permaisuri telah memberi kita perintahnya. Pikiranku tidak penting, aku hanyalah senjata. Wanita berbaju putih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Keduanya tetap diam, tenggelam dalam pikiran mereka. Pendongeng terus berbicara. Ketika dia berbicara tentang pertempuran di Frost Thunder Mountain, nadanya terkadang sedih, dan di lain waktu berapi-api, yang membuat pelanggan sangat cemas. Setelah dia menyelesaikan ceritanya, para pelanggan terus membicarakannya. Seorang pria parubaya yang berminyak mendengus, kamu menggertak. Bagaimana seorang anak berusia 6 tahun bisa begitu kuat? TL, berminyak adalah istilah online yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang gemuk, tidak terawat, dan kasar. Biasanya digunakan pada pria parubaya. Setelah dia mengatakan ini, banyak orang lain yang bergabung dengannya untuk membuat keributan. Ya, ketika saya berumur 6 tahun, saya bahkan tidak tahu sepatah kata pun. Litua, para pendongeng zaman sekarang bisa melebih-lebihkan melebihi imajinasi. Apakah kamu menjadi sombong, atau apakah anggurnya menjadi lebih murah? Ice Frost Sword Master adalah seorang penggarap Foundation Building. Seorang anak berusia 6 tahun tidak dapat mengalahkannya, tidak peduli betapa berbakatnya dia. Ya, tahukah Anda apa itu penggarap Foundation Building? Hanya dengan kekuatannya saja, dia bisa mengumpulkan kekuatan besar sebesar 10.000 pound. Wajah pendongeng itu memerah saat menghadapi keluhan orang banyak. Dia mendengus dingin dan melipat kipas angin di tangannya. Dia beralasan dengan tegas, kapan aku pernah berbohong padamu? Anda bisa pergi dan bertanya-tanya. Berita tentang anak iblis di Frost Thunder Mountain telah menyebar ke seluruh dunia. Banyak sekte bahkan mengirim orang untuk mencarinya secara khusus. Saat Xiao Chengfeng mendengar ini, dia berpikir keras dan bergumam, jika putra Zhao Xuan masih hidup, sepertinya dia juga akan berusia 6 tahun. Bulu mata wanita berbaju putih itu bergetar. Dia bertanya dengan tenang, apakah kamu benar-benar menyiratkan hal itu? Xiao Chengfeng tertawa, meskipun kejadian ini akan dilebih-lebihkan jika anak itu benar-benar berusia 6 tahun, dia bukanlah seseorang yang bisa diasuh oleh kekaisaran. Mes, Zisui, kamu perlu mengerti, akan lebih baik jika putra Zhao Xuan mati, jika tidak, selir Chen dan putri Lingling akan mendapat masalah. Insiden yang melibatkan Nyonya Zhao Xuan membuat marah Kaisar Yan dari Zhou, dan insiden tersebut segera menjadi salah satu peristiwa yang sangat penting. Permaisuri tidak hanya menyelidiki masalah ini, tetapi orang-orang berpengaruh lainnya di Kekaisaran Zhou besar juga menyelidikinya. Mereka semua memahami kekuatan balas dendam. Pangeran Tiansu harus mati. Zisui menarik napas dalam-dalam dan segera bangkit. Ayo pergi ke Valen Celestial Ridge, katanya. 10 hari telah berlalu setelah pertempuran di Frost Thunder Mountain. Zhou Tiansu tidak keluar lagi tetapi mencari perlindungan di dataran. Ketika Qiu Baili mengetahui bahwa dia mengambil Frost Thunder Crystals dari 2 penggarap Foundation Building, matanya hampir keluar. Itu bukanlah serangan diam-diam atau memanfaatkan seseorang yang terluka parah. Itu adalah pertarungan langsung. Apakah anak ini sudah menjadi begitu kuat? Hari itu, Qiu Baili sekali lagi dikejutkan oleh Zhou Tiansu. Zhou Tiansu telah menyerap sepotong Frost Thunder Crystal dan menerobos ke tahap Foundation Building. Frost Thunder Crystal berfungsi serupa dengan cara penggunaan batu roh. Dia hanya perlu meletakkannya di tangannya dan mengaktifkan teknik energinya, dan energi yang dikandungnya akan diserap secara otomatis. Huo.
Ki spiritual mengalir ke tubuh Zhou Tiansu dari segala arah dan membentuk pusaran air di atas kepalanya. Jiang Sui kecil berdiri sekitar 10 meter darinya, mengatupkan kedua tangan di dada dan terus berdoa untuk Zhou Tiansu. Menurut Qiu Baili, di sepanjang jalur kultivasi, akan ada keberuntungan dan kemalangan. Seseorang akan menghadapi banyak kesulitan saat melakukan terobosan untuk mencapai tahap berikutnya. Banyak pembudidaya meninggal karena kemalangan yang mereka temui selama terobosan. Jangan khawatir, anak ini sangat beruntung. Qiu Baili tertawa sambil mengelus janggut panjangnya. Saat dia melihat Zhou Tiansu menjadi lebih kuat setiap hari, dia kagum sekaligus lega. Setelah dia pergi, Zhou Tiansu akan hidup dengan baik. Mungkin saat mereka bertemu lagi, anak berusia 6 tahun ini sudah terkenal di seluruh dunia. Krak. Tubuh Zhou Tiansu tiba-tiba mengeluarkan suara ledakan yang jelas dan tajam yang membuat Jiang Sui kecil cemas. Qiu Baili menyipitkan matanya dan bergumam, sasis logam, anak ini memang secara bersamaan mengembangkan energi dan fisiknya. Kultivasinya dapat berkembang secepat ini, bahkan ketika mengolah tubuhnya pada saat yang bersamaan. Memang benar bahwa beberapa orang dilahirkan untuk menjadi hebat. Energi roh Zhou Tiansu melonjak dalam gelombang Qi yang tiba-tiba meledak dari dirinya dan mengguncang rumput di sekitarnya dengan keras. Pembangunan fondasi tingkat 1. Zhou Tiansu akhirnya berhasil menerobos. Dia menyadari energi roh di dalam tubuhnya telah berubah dari sungai sempit menjadi sungai besar, dan dia dipenuhi dengan kekuatan. Dia tidak bisa menahan keinginan untuk menangis keras karena perasaan itu. Berusia 6 tahun, dan dia telah mencapai tahap foundation building. Tujuan yang dia tetapkan untuk dirinya sendiri akhirnya terpenuhi. Dia tidak kehilangan muka. Dalam kegembiraannya, Zhou Tiansu tiba-tiba melompat, Frostwave Sword muncul di tangan kirinya dan pedang naga merah di tangan kanannya. Dia melangkah keluar dengan pedang 8 langkah dan mengaktifkan teknik pedang bangau putih dan teknik pedang api. Dia berlari tanpa henti, pedangnya berkilauan saat dia mengayunkannya. Aduh. Permainan pedang Zhou Tiansu sangat sengit dan perkasa, dan tidak ada satupun kultivator Qi Nurturing yang mampu mengimbangi kecepatannya. Dia tampak mirip dengan sayap burung bangau yang terbentang, tetapi dengan percikan api yang samar-samar terlihat. Penggunaan ganda. Dua teknik pedang yang berbeda. Qiu Baili membuka matanya lebar-lebar dan tampak seperti melihat hantu. Dia memperingatkan dirinya sendiri berkali-kali sebelumnya bahwa dia tidak boleh dikejutkan oleh anak ini lagi, tapi sekarang. Jiang Sui kecil sedikit membuka mulutnya, tapi matanya terbuka lebar. Meskipun dia tidak dapat memahami apa yang terjadi, dia merasa Zhou Tiansu tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat. Sama seperti orang biasa yang tiba-tiba menjadi master di dunia seni bela diri. Perbedaan antara mereka sebelum dan sesudah kenaikan mereka berdampak secara visual dan mengejutkan pikiran. Pada saat yang sama, Zhou Tiansu telah tenggelam dalam keadaan misterius yang tidak dapat dia jelaskan. Ding, selamat, pemilik pedang telah menyadari multitasking. Sejak pemilik pedang menerobos ke tahap foundation building, gacha dimulai. Ding, selamat, pemilik pedang mendapatkan pedang penghancur besi, mantra penghalang Qi, dan 100 keping batu roh level 3. Suara roh pedang bergema terus-menerus di benak Zhou Tiansu. Namun kesadarannya masih dalam proses realisasi, jadi dia tidak menyadarinya. Kecepatan pedangnya menjadi semakin cepat, postur tubuhnya tampan dan anggun, dan dia memiliki sikap seorang Grandmaster. Mata Qiu Baili terpesona saat melihatnya, dan dia terus melantunkan sesuatu. Saat Zhou Tiansu mengayunkan pedangnya dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga suara pedang yang membelah udara meredam suara Qiu Baili, Jiang Sui kecil tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dia katakan. Dia mendekati Qiu Baili dan mendengarkan dengan cermat. Yang bisa dia dengar hanyalah Qiu Baili mengulangi kalimat yang sama, potensi seorang Grandmaster, dia pasti akan menjadi kaisar pedang. Jiang Sui kecil mengguncang lengan Qiu Baili, tiba-tiba membangunkannya. Kakek, apa maksudmu dengan dia memiliki potensi menjadi Grandmaster, dan dia pasti akan menjadi kaisar pedang? Jiang Sui kecil bertanya karena penasaran. Ini bukan pertama kalinya dia melihat Qiu Baili dikejutkan oleh Zhou Tiansu. Dalam hatinya, Zhou Tiansu adalah seorang jenius yang belum pernah terlihat sebelumnya. Di masa depan, dia pasti akan menjadi makhluk abadi. Qiu Baili memandang Zhou Tiansu, bingung, dengan lemah berkata, ada banyak metode kultivasi untuk menjadi abadi. Meskipun pedang adalah senjata paling umum dan artefak ajaib, jarang ada orang yang mengincar jalan pedang yang sebenarnya. Mereka yang telah mencapai pencapaian besar dalam jalan pedang dapat berkelana dengan bebas ke seluruh dunia. Dalam tahap yang sama, para pembudidaya pedang yang menguasai kemauan pedang lebih kuat dari sesama pembudidaya. Sejak zaman kuno, ada 9 kaisar pedang agung. Mereka semua adalah individu yang memiliki kekuatan luar biasa yang mendominasi suatu era. Zhou Tiansu telah menguasai 2 keinginan pedang namun dia baru berusia 6 tahun. Bakat seperti itu belum pernah terdengar. Pada waktunya, dia mungkin akan menjadi seperti kaisar pedang saat ini, dan namanya akan menjadi legenda yang akan dikenang selamanya. Jiang Sui kecil berteriak keheranan saat mendengar ini. Meskipun dia tidak mengerti, dia merasa itu luar biasa. Jika Zhou Tiansu menjadi orang paling berkuasa di dunia, maka dia tidak perlu bersembunyi lagi. Mengenai 9 kaisar pedang agung, Qiu Baili hanya pernah membaca tentang mereka sebelumnya di buku-buku kuno sektenya. Dia hanya berada di tahap inner pellet jadi bisa dimengerti kalau dia tidak tahu banyak tentang wilayah hutan belantara utara, apalagi seluruh dunia. Namun,
dia yakin tidak banyak orang yang memiliki bakat seperti Zhou Tianxu. Kalaupun ada, dia belum berada pada level untuk bertemu dengan mereka. Tidak lama kemudian, Zhou Tianxu menyimpan pedangnya. Dia melihat ke bawah ke tangannya dan melihat kulitnya tampak memiliki tekstur agak metalik. Dia akhirnya mencapai tingkat kedua mantra tubuh emas, sasis logam. Garis informasi muncul di depan matanya. Pemilik pedang, Zhou Tianxu. Ras, garis darah kerajaan Zhou Agung. Budidaya, pembangunan fondasi tingkat 1. Teknik energi, mantra tubuh emas. Teknik pedang bangau putih. Teknik pedang api, serangan pedang 8 langkah. Kemampuan khusus, tidak ada. Bakat, eksekusi serentak. Pedang naga merah perak, pedang gelombang embun beku perunggu, pedang pertumpahan darah perak, pedang raungan harimau perunggu, pedang pemotong angin perunggu, pedang pemotong angin besi. Daftar atributnya sudah cukup banyak. Dan ada bakat baru dalam daftar, eksekusi simultan. Kedengarannya seperti iga ayam. TL, chicken ribs adalah istilah online yang mengacu pada sesuatu dengan nilai yang meragukan. Tunggu. Pedang pembasmi babi. Zhou Tianxu tertarik dengan nama pedang legendaris terakhir. Nama yang luar biasa, pedang Swineqiuling muncul di tangannya. Sekilas terlihat seperti golok memanjang. Kedua ujungnya tajam, dan seluruh bilahnya berwarna hitam. Dibandingkan dengan pedang legendaris lainnya, pedang itu sangat jelek. Beberapa garis muncul di depan matanya. Nama pedang pembasmi babi. Kelas, besi. Deskripsi, hanya setelah memusnahkan 1 juta babi barulah pedang babi bisa terbentuk. Ia memotong tulang seolah-olah itu adalah lumpur. Di balik penampilannya yang biasa, tersembunyi kekuatan yang mengerikan. Terbentuk hanya setelah memusnahkan 1 juta babi. Siapa yang punya waktu sebanyak itu? Zhou Tianxu tidak bisa berkata-kata. Tak lama setelah itu, dia mengembalikan pedang babi ke dalam penyimpanan tertinggi dan mulai mendapatkan mantra penghalang ki. Kenapa dia mengeluarkan parang? Qiu Baili memperhatikan pedang Swineqiuling. Dia sedikit bingung tetapi tidak menanyakannya. Dia menggelengkan kepalanya, berbalik, dan pergi. Sejak Zhou Tianxu memperoleh Frost Thunder Crystals, Qiu Baili merasa gelisah. Dia selalu merasa sesuatu yang besar akan terjadi. Jiang Sui kecil mendekat ke sisi Zhou Tianxu dan menyadari bahwa tubuhnya kotor dan menjijikkan. Setelah ia menerobos ke tahap foundation building, ki spiritualnya membersihkan saluran-saluran di tubuhnya dan mengeluarkan kotoran melalui pori-pori di kulitnya. Sepertinya ada lapisan keringat dan kotoran yang menutupi dirinya. Sangat kotor. Jiang Sui kecil mencubit hidungnya dengan satu tangan dan mengipasi baunya dengan tangan lainnya. Dia tidak menjauh tetapi bermaksud membantu Zhou Tianxu mencuci setelah dia bangun. Beberapa saat kemudian, mata Zhou Tianxu terbuka, dan di dalamnya muncul secercah kegembiraan. Mantra penghalang ki hanyalah mantra biasa, yang digunakan untuk menekan tanda ki-nya, untuk menyembunyikan tingkat kultivasinya. Mantra ini berguna baginya dalam situasinya saat ini. Begitu energi rohnya disembunyikan, orang lain akan menganggapnya sebagai anak biasa. Melatih mantra penghalang ki cukup mudah, dia juga bisa mengajari Jiang Sui kecil mantranya. Ayo mandi. Ketika Jiang Sui kecil melihat Zhou Tianxu telah membuka matanya, dia mengangkatnya dan berjalan menuju sungai kecil. Zhou Tianxu dengan cepat meronta dan melepaskan diri dari pelukannya. Dia sedikit tersipu dan dengan malu-malu menegurnya, jangan gendong aku seperti ini mulai sekarang. Tidak apa-apa jika tidak ada orang di sekitar, tapi Qiu Baili melihat dari jauh. Jiang Sui kecil terkekeh dan berkata, mengapa? Apakah adiknya sudah dewasa? Apakah kamu tidak menganggapku sebagai kakak perempuanmu lagi? Ketika kamu masih muda, kamu akan membuat ulah jika aku tidak menggendongmu. Zhou Tianxu memutar matanya ke arahnya dan berkata, kamu tidak perlu melakukannya lagi, aku hampir berumur 7 tahun. Setelah dia berbicara, dia berbalik dan melompat ke sungai. Dia juga merasa tidak nyaman dari ujung kepala hingga ujung kaki setelah terobosan tersebut. Jiang Sui kecil menutup mulutnya dan terkikik. Dia berjalan ke gubuk kayu untuk menyiapkan pakaian untuknya. Pada hari itu, Zhou Tianxu dan Little Jiang Sui belajar menggunakan mantra penghalang ki. Qiu Baili duduk di tepi sungai sendirian dan memikirkan sesuatu. Dia begadang sepanjang malam. Saat fajar, dia membangunkan Zhou Tianxu dan Jiang Sui kecil. Zhou Tianxu mendorong kaki kecil yang ada di wajahnya, mengusap matanya dan bergumam, orang macam apa kamu, yang menggangguku pagi-pagi begini. Sejak mereka menemukan A besar dan kecil R, anak-anak bisa tidur nyenyak. Kapanpun ada bahaya, kedua elang naga itu akan membuat keributan. Sudut mulut Qiu Baili bergerak-gerak dan dia berteriak dengan keras, 17 iblis angin kuning ada di sini. Tubuh Zhou Tianxu dan Little Jiang Sui menggigil dan mereka secara naluriah melompat dari tempat tidur kayu. Kedua anak itu melihat ke kiri dan ke kanan, dan tidak ada jejak 17 iblis angin kuning. Kakek. Jiang Sui kecil menangis dengan marah, saat mata Zhou Tianxu berkobar karena amarah. Qiu Baili, dengan wajah tegas, berkata, kita harus pergi, kalau tidak kita mungkin mendapat masalah. Frost Thunder Crystal sangatlah penting, dan sekarang telah direnggut oleh seorang anak berusia 6 tahun. Itu pasti akan menarik perhatian setiap sekte di Kerajaan Salju Selatan. Ketika Zhou Tianxu mendengar ini, dia segera bangun. Dia tidak takut dengan sekte di Kerajaan Salju Selatan, tapi dia takut menarik perhatian permaisuri.
Sebelum dia menjadi cukup kuat, dia harus terus berkembang tidak peduli betapa malunya dia harus menanggungnya. Ayo pergi. Tanpa berpikir dua kali, dia memerintahkan Jiang Sui kecil untuk segera mengemasi barang-barang mereka. Qiu Baili memandang mereka dan ingin tertawa. Dia bahkan menyiapkan pidato untuk meyakinkan Zhou Tianxu. Dia tidak menyangka anak ini begitu takut akan kematian. Beberapa saat kemudian, setelah mereka selesai berkemas, Zhou Tianxu dan Little Jiang Sui mengendarai Big dan terbang ke udara. R kecil mengikuti di belakang mereka. Qiu Baili memimpin jalan dan melakukan perjalanan ke arah berlawanan dari Valen Celestial Ridge. Kakak, pegang erat-erat aku. Kamu akan mati dengan mengenaskan jika terjatuh dari sini. Zhou Tianxu tertawa keras, dan Jiang Sui kecil dengan cepat menempel erat di pinggangnya karena ketakutan. Bahkan ketika mereka melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya, dia menemukan cara untuk bersenang-senang di tengah kesulitan mereka. Bagaimanapun, dia sudah menjalani dua kehidupan. Kamu ingin mati, besar, pelan-pelan. Jiang Sui kecil mendekatkan kepalanya ke belakang kepala Zhou Tianxu dan terus-menerus berteriak. Qiu Baili menganggap mereka lucu dan tertawa sambil mengelus janggut panjangnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia agak bahagia saat ditemani Zhou Tianxu dan Jiang Sui kecil. 3 hari setelah mereka pergi, sepasang orang datang ke dataran. Mereka adalah Xiao Chengfeng dan Nona Zisui. Keduanya berhenti di tepi sungai. Xiao Chengfeng mengeluarkan botol bambu dari tas penyimpanannya dan menuangkan kepik hitam ungu. Dia kemudian mengeluarkan kain abu-abu dan menempelkannya di dekat kepik hitam ungu. Apa ini? Zisui bingung dan bertanya. Popok Pangeran Tianxu. Xiao Chengfeng berkata sambil sedikit tertawa. Zisui terdiam setelah dia mendengar ini. Mereka dapat melakukan perjalanan lebih cepat dari sebelumnya karena elang naga. Dalam setengah hari, mereka telah menempuh perjalanan ribuan mil. Qiu Baili tidak berencana untuk berhenti ketika mereka melakukannya tetapi terus maju. Dia harus segera kembali ke sekte pedang tersembunyi, jadi dia bermaksud membawa Zhou Tianxu dan Jiang Sui kecil ke tempat yang aman. Hanya ini yang bisa dia lakukan untuk mereka. Masa depan ada di tangan mereka sendiri. Mereka melakukan perjalanan selama 7 hari berturut-turut. Mereka mengelilingi hutan bulan, yang berada di sisi lain kerajaan salju selatan. Hutan bulan adalah pegunungan paling menonjol di pinggiran kerajaan salju selatan. Ada banyak setan yang tak terhitung jumlahnya, dan itu adalah tempat pelatihan bagi banyak pembudidaya. Mereka mendarat di sebuah lembah yang ditutupi barisan pegunungan di 3 arah. Bagian atasnya ditutupi oleh kanopi tebal, jadi tidak ada yang bisa memata-matai mereka dari atas. Pintu masuk ke lembah cukup sempit dan tertutup kabut tebal, sehingga tidak ada yang bisa mengamati situasi di dalam lembah. Di pintu masuk, ada sebuah prasasti. Pada prasasti tersebut terdapat 9 buah batu berbentuk bulan sabit. Qiu Baili memimpin Zhou Tianxu dan Little Jiang Sui ke sana. Berdiri di depan prasasti itu, dia menginstruksikan mereka, saya telah memasang perlindungan di lembah. Penyusup akan terserang racun, dan tubuh mereka akan lumpuh. Pembudidaya yang lemah akan mati seketika. Oleh karena itu, Anda harus mengingat urutan peralihannya. Zhou Tianxu mengangguk dan berkata, mari kita mulai. Saya dapat mengingat semua yang saya lihat. Qiu Baili segera memulai. Dia memindahkan ke 9 saklar batu, meskipun arah dan lekukannya berbeda. Untuk setiap tombol yang dia gerakkan, dia akan berhenti sejenak agar Zhou Tianxu dan Jiang Sui kecil mengingatnya. Begitu mekanisme energi dibuka, racun di pintu masuk lembah menghilang dengan cepat. Zhou Tianxu mendekat dan mencoba mekanismenya beberapa kali, menyaksikan racun kembali dan menghilang lagi. Dia tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan yang sangat penting. Apakah kita akan menghabiskan racunnya? Qiu Baili mengusap kepalanya dan menjawabnya sambil tersenyum, jangan khawatir, racunnya datang dari dalam gunung. Saya telah menanam banyak jenis tanaman herbal unik yang dapat digunakan selama ratusan tahun. Berdasarkan karakter Anda, saya yakin Anda akan keluar dari sini dalam waktu 20 tahun. Zhou Tianxu mendengarnya dan merasa lega. Dia mengaktifkan mekanismenya lagi dan memegang tangan Little Jiang Sui dan membawanya masuk. Setelah mereka mengitari jalan masuk, mereka melihat bagian baru dari mekanisme tersebut. Berdasarkan perhitungannya, jalur yang terkena dampak mekanisme itu panjangnya 30 meter. Ada banyak mayat iblis yang terkumpul di sepanjang jalan. Ruang di dalam lembah jauh lebih terbuka. Ada sebuah bangunan, dan sebelum bangunan itu ada sebuah danau. Air danaunya sangat jernih sehingga orang bisa melihat sampai ke dasarnya. Ada ikan-ikan kecil berenang di air, dan dinding gunung penuh dengan ganggang dan jenis tanaman lainnya, yang membuatnya terasa seperti surga. Wah! Jiang Sui kecil menangis karena terkejut. Dia menarik Zhou Tianxu dan segera berlari. Besar dan kecil mulai bermain tangkap tangan juga. Qiu Baili mengelus janggut panjangnya, dan tertawa bangga. Saat itu, saya menghabiskan waktu sebulan untuk membereskan tempat ini. Namun, Zhou Tianxu dan Little Jiang Sui tidak mendengarnya. Mereka sudah berkeliling. Dengan sangat hati-hati, dia mulai memeriksa seluruh lembah, kalau ada setan kuat atau serangga berbisa yang bersembunyi. Untungnya, tidak ada bahaya tersembunyi di lembah tersebut. Sekarang, mereka akhirnya bisa tenang. Pada malam hari, mereka bisa melihat bulan dan bintang melalui celah di antara dedaunan pohon. Meski tidak memiliki lampu minyak, namun cahaya bulan mampu menerangi lembah. Zhou Tianxu membuat ayunan, tempat dia dan Jiang Sui kecil duduk dan mengayunkannya sambil melihat ke langit malam.
Tempat ini bagus, saya harap kita tidak perlu melarikan diri lagi. Jiang Sui kecil memeluk Zhou Tiansu dan terkekeh. Zhou Tiansu merasa sangat tidak nyaman dan dia merasa seperti diremas sampai mati. Namun, Jiang Sui kecil tidak mau melepaskannya, dan tentu saja, dia tidak ingin memaksakan jalan keluarnya. Dia terlalu kuat, dan Jiang Sui kecil tidak mungkin bisa menahan kekuatannya. Gadis ini terlalu terikat padanya. Dia pikir dia adalah mainannya. Zhou Tiansu memutar tubuh bagian atasnya dan mengubah posisi menjadi nyaman, lalu berkata, tunggu sampai aku dewasa, aku akan membawamu ke kota manusia dan kita akan tinggal di rumah besar. Dia sudah menjadi seorang penggarap yayasan bangunan, sehingga dia bisa memiliki kehidupan yang nyaman di kerajaan manapun. Namun, ia harus menunggu beberapa tahun lagi. Dia bisa keluar hanya setelah permaisuri yakin bahwa dia meninggal. Itu baru 4 tahun, yang merupakan waktu yang sangat singkat bagi kekaisaran Zhou Agung. Tempat ini juga tidak buruk. Jiang Sui kecil bergumam dengan suara rendah. Sejak dia bertemu Shen Hua dan 17 iblis angin kuning, dia merasa bahwa manusia lebih menakutkan daripada iblis. Zhou Tiansu menghiburnya, berkata, jangan khawatir. Bahkan jika kita kembali lagi di masa depan, tidak ada yang berani menindas kita. Sedikit lebih jauh, Qiu Baili sedang duduk di pohon di samping danau dan bercocok tanam. Alisnya sedikit dirajut. Dia mendengar sedikit niat membunuh dalam nada suara Zhou Tiansu. Siapa yang ingin dibunuh anak ini? Dia tidak yakin apakah merupakan suatu berkah atau kemalangan baginya untuk memendam keinginan membalas dendam di hatinya pada usia yang begitu muda. Qiu Baili sedikit khawatir. Dia bahkan punya firasat bahwa dunia akan berubah karena Zhou Tiansu. Selama 2 bulan berikutnya, Zhou Tiansu membawa Jiang Sui kecil keluar untuk berpetualang setiap hari, agar Jiang Sui kecil dapat mencoba bertarung. Di malam hari, Qiu Baili akan mengajari Jiang Sui kecil beberapa mantra sederhana, seperti bola api, penggerak air, pemanggilan angin, dan sebagainya. Segera, Jiang Sui kecil berhasil menembus ke tingkat kelima dari Qinur Turing. Zhou Tiansu tidak mengalami terobosan, tetapi kekuatannya meningkat secara signifikan. Menurut perkiraan Qiu Baili, kekuatan monster kecil itu telah mencapai 1.700 pound. Jika dia mengaktifkan mantra tubuh emas, kekuatannya akan meningkat lebih jauh. Hari ini, Qiu Baili bersiap untuk pergi. Di pintu masuk lembah, Zhou Tiansu bertanya kepadanya, mengapa kamu pergi lebih awal dari yang kamu janjikan? Qiu Baili mengelus janggut panjangnya dan tersenyum. Dia mengenakan jubah putih, seolah-olah dia adalah makhluk abadi yang telah mencapai penguasaan jalan. Dia memandangnya dan berkata, jika saya tidak pergi, bagaimana kamu bisa sepenuhnya fokus pada kultivasimu? Zhou Tiansu menyeringai dan tidak membalasnya. Dengan adanya Qiu Baili, bukanlah ide yang baik baginya untuk mengeluarkan semua pedang legendarisnya. Seseorang harus menyembunyikan kartu asnya. Aku sudah memberitahumu semua yang perlu kulakukan, jadi aku tidak akan mengomel lagi. Hanya satu hal. Qiu Baili mengusap kepala Little Jiang Sui, dan wajahnya tampak penuh kebajikan. Dia mengalihkan pandangannya ke Zhou Tiansu dan berkata, kamu harus tetap waspada. Setelah dia mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sebuah pedang terbang keluar dari lengan bajunya dan berputar mengelilingi tubuhnya hingga berhenti di depannya. Dia melompat dan mendarat di atas pedang dengan mudah. Zhou Tiansu, saya harap saat kita bertemu berikutnya, nama Anda sudah mengguncang dunia. Jangan beritahu orang lain tentang hubungan kita. Aduh. Qiu Baili pergi, terbang dengan pedangnya dan dengan cepat menghilang ke dalam hutan. Mata kecil Jiang Sui memerah karena air mata yang menetes. Zhou Tiansu juga merasa matanya gatal. Orang tua ini adalah orang yang baik. Dia mengerti apa yang dimaksud Qiu Baili dengan kalimat terakhirnya. Dia tidak mengatakan itu karena dia tidak menyukai Zhou Tiansu. Dia khawatir dia akan menjadi penghalang bagi Zhou dia. Zhou Tiansu tidak memiliki orang tua, dan dia hanya membawa Jiang Sui kecil bersamanya. Qiu Baili tahu bahwa dia akan menjadi luar biasa di masa depan. Dia tidak ingin menjadi salah satu kelemahannya. Zhou Tiansu menghela nafas panjang dan mengganti mekanismenya. Racun itu kembali lagi. Wow! Di kejauhan, A besar melebarkan sayapnya dan menangis, dengan R kecil mengikuti di belakangnya. Zhou Tiansu menyenggol Jiang Sui kecil dengan bahunya dan berkata sambil tersenyum, kakak, ayo pergi. Aku ingin makan kelinci panggang malam ini. Air mata kecil Jiang Sui berubah menjadi tawa. Dia memutar matanya ke arah Zhou Tiansu dan menjawab, kelinci sangat lucu, artinya kelinci yang dipanggang tidak enak, ayo kita masak sup kelinci saja. Tidak, lakukan apa yang aku katakan. Zhou Tiansu berkata sambil tersenyum lebar. Tangannya bergerak, dan Frostwave Sword muncul di hadapannya. Dia melompat dan mendarat di Frostwave Sword, lalu mengulurkan tangan ke Little Jiang Sui. Jiang Sui kecil cemberut dan terlihat enggan, tapi dia masih mengulurkan tangannya. Ulurkan tanganmu padaku, dan ikuti aku sampai ke ujung dunia. Setelah Qiu Baili pergi, Zhou Tiansu dan Little Jiang Sui mulai menjalani kehidupan baru yang nyaman. Zhou Tiansu menarik pedang naga merah, pedang gelombang embun beku, pedang pertumpahan darah, pedang raungan harimau, pedang pemotong angin, dan pedang babi, untuk melatih penggunaannya secara bersamaan. Dia ingin mengendalikan 6 pedang sekaligus. Tidak hanya itu, dia juga harus terus mengembangkan mantra tubuh emas, serta menginternalisasi Qi-nya. Dia sibuk dengan jadwal hariannya, dan dia tidak merasa bosan sama sekali.
Jiang Sui kecil sangat berbakat dalam teknik salju musim semi. Dia bisa membuat segala macam mantra, yang sangat indah, dan terkadang, Zhou Tiansu bahkan iri dengan kemampuannya. Hanya dua lang naga yang tidak melakukan apa-apa, jadi Zhou Tiansu juga menciptakan sistem pelatihan untuk mereka. Sebagai iblis, mereka harus memiliki fisik yang kuat. Zhou Tiansu teringat pemandangan menyedihkan ketika elang naga dewasa diserang dari segala arah saat itu, jadi dia mengatur agar mereka saling membanting setiap hari. Mengapa? Untuk mengasah pertahanan mereka. Bagaimana dengan membanting pohon? Ya, karena tinggi mereka sudah hampir 2 meter, dan lebar sayap mereka 7 meter, sebagian besar pohon di hutan tidak akan mampu menahan kekuatan mereka. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah tahun kemudian, Zhou Tiansu menerobos ke gedung yayasan tingkat kedua. Menganalisis bahwa pemilik pedang telah mencapai usia 7 tahun. Gacha dimulai. Ding, selamat, pemilik pedang memperoleh pedang batu emas perak dan 10.000 keping batu roh tingkat 3. 10.000 batu roh tingkat 3. Brengsek. Apakah saya menjadi kaya dalam semalam? Adrenalin mengalir ke seluruh tubuh Zhou Tiansu, dan dia melompat dari tanah. Saat ini, dia sedang berbaring di bahu gunung. Di bawahnya terdapat daerah pegunungan yang bergelombang, dengan hutan di kedua sisinya, dan barisan pegunungan jauh di belakang mereka. Itu adalah pemandangan yang menyenangkan. Jiang Sui kecil sedang berburu kelinci bersama Ah besar dan R kecil. 10.000 batu roh tingkat 3 adalah jumlah yang signifikan, dan bersama dengan harta milik Nyonya Malam 7, Zhou Tiansu sudah bisa dianggap sebagai orang kaya. Bahkan jika dia menggunakan batu roh untuk berkultivasi setiap hari, itu masih cukup untuk penggunaan beberapa dekade. Zhou Tiansu sangat senang. Dia segera mengeluarkan pedang batu emas, dan segera 3 garis muncul di depan matanya. Nama pedang, pedang batu emas. Kelas, perak. Deskripsi, terbuat dari golden rock, sangat keras. Benda yang terpotong oleh bilahnya mungkin akan terkena efek membatu. Pemilik pedang ini tidak akan terkena efek ini. Hal membatu. Kedengarannya luar biasa. Dia memegang pedang batu emas dan mengayunkannya ke rumput di tanah. Bilahnya menebas dan memotong potongan-potongan rumput. Segera, sisa rumput berubah menjadi batu emas. Sekilas bahkan terlihat seperti emas. Luar biasa. Zhou Tiansu tidak pergi tetapi mengamati rumput. Dia ingin melihat berapa lama proses membatu itu berlangsung. Membatu itu berlangsung sekitar setengah jam. Roh pedang terdengar seolah tidak tahan melihat Zhou Tiansu terus menunggu. Zhou Tiansu tampak senang. Di saat bahaya mematikan, pedang batu emas mungkin bisa menyelamatkan nyawanya. Dia segera mulai menggunakan teknik pedang bangau putih dengan pedang batu emas. Tubuhnya bergerak seperti burung bangau, lincah dan anggun. Di bahu gunung, dia seperti makhluk abadi yang terbuang. Suara pedangnya yang menebas udara bergema tanpa henti. Dia membiasakan dirinya dengan pedang batu emas setelah melakukan teknik pedang bangau putih hanya 10 kali. Dibandingkan pedang legendaris lainnya, pedang batu emas sedikit lebih berat. Untungnya, dia sudah cukup kuat untuk mengayunkannya dengan mudah. Zhou Tiansu berhenti berlatih dan baru saja hendak menyimpan pedangnya. Hei, nak, teknik pedang apa yang kamu latih? Sebuah suara yang terdengar sedikit arogan mengejutkan Zhou Tiansu, jadi dia berbalik dan melihat. Dia melihat seorang pria berpakaian hitam berdiri di tepi hutan dekat kaki gunung. Dia memiliki wajah yang tampan, rambut hitam lurusnya tergerai bebas di bahunya. Di pinggangnya tergantung pedang yang ditempeli perhiasan. Tangannya menjuntai secara alami, hanya dengan berdiri di sana, dia mengeluarkan aura yang sedikit mengesankan. Zhou Tiansu menoleh sedikit dan bertanya, sudah berapa lama kamu menonton? Pria berpakaian hitam itu mendengus dingin, tidak lama, baru melihatmu melakukan teknik itu 3 kali. Ada sedikit nada mengejek dalam nada suaranya, dan Zhou Tiansu bisa merasakannya. Maksudnya adalah, anak kecil, aku melihatmu melakukannya 3 kali, dan kamu bahkan tidak memperhatikanku. Zhou Tiansu tidak marah tapi lega. Untungnya, pria berbaju hitam itu tidak mengetahui hal bodoh yang dilakukannya sebelumnya. Hei, aku bertanya padamu, apa teknik pedangmu itu? Pria berpakaian hitam itu bertanya lagi. Alisnya dirajut, dan dia tampak frustrasi. Zhou Tiansu merasa bahwa lawannya bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Namun, dia memiliki mantra penghalang ki dan biasanya mengaburkan tanda tangan ki-nya. Karena itu, dia tidak mengungkapkan sejauh mana budidayanya, yang mungkin membingungkan lawan. Teknik pedang bangau putih. Jawab Zhou Tiansu. Lagi pula dia tidak mengambilnya dari orang lain. Dia tidak percaya bahwa ada orang lain dengan sistem pedang legendaris tertinggi. Oh, bagaimana kalau berdebat denganku? Aku tidak akan menggunakan pedang ki, dan aku juga tidak akan menghunus pedangku, melainkan menggunakan sarungku. Pria berpakaian hitam berjalan mendaki gunung, dan kata-katanya membuat mata Zhou Tiansu terbuka lebar. Zhou Tiansu berkata dengan marah, saya baru berusia 7 tahun. Anda ingin menindas anak kecil. Pria berbaju hitam itu sepertinya bukan orang jahat, kalau tidak dia pasti sudah menyerangnya. Kemungkinan besar dia sangat ingin mencoba keahliannya. Pria itu mengerutkan bibir dan berkata, apakah kamu tahu siapa saya? Saya Xiao Jinghong. Jika Anda keluar dan bertanya tentang saya, Anda akan tahu betapa kuatnya saya. Aku telah jujur, dan jujur, sepanjang hidupku, aku pasti tidak akan menyakitimu. Jika kamu berdebat denganku, aku akan mengajarimu teknik pedang.
Dengan bakatmu, jika kamu bisa menguasainya, kamu bisa masuk ke Dewan Pemeringkatan Pahlawan Zhou Agung. Zhou Tiansu tercengang, sungguh sombong. Dia tahu tentang Dewan Pemeringkatan Pahlawan Zhou Agung, tetapi Ye Feifan, yang berada di pelet dalam, hanya berada di peringkat 90 detik. Yang berarti Xiao Jinghong yakin dia bisa mencapai tahap pencerahan, atau bahkan lebih tinggi. Ya, seorang anak berusia 7 tahun yang telah menguasai teknik pedang secara alami adalah seorang jenius. Zhou Tiansu mengangkat alisnya dan bertanya, bagaimana jika aku mengalahkanmu? Maukah kamu menjadi marah dan menyakitiku? Xiao Jinghong menggelengkan kepalanya saat dia berjalan mendekat dan berkata, saya tidak terkalahkan. Di antara para pembudidaya pedang pada tahap budidaya yang sama, dia belum pernah dikalahkan. Belum lagi lawannya masih anak-anak berusia 7 tahun. Dia adalah seorang ahli pedang, dia tertarik pada teknik pedang apapun yang tidak dia ketahui. Dia bahkan mencoba melawan pria tua biasa. Bagaimana jika kamu dikalahkan? Zhou Tiansu menatapnya dan bertanya. Dia terlihat serius, yang membuat Xiao Jinghong ingin tertawa. Sesungguhnya orang bodoh tidak mempunyai rasa takut. Jika kamu bisa mengalahkanku, bagaimana kalau aku menjadi muridmu? Xiao Jinghong berhenti di depan Zhou Tiansu, menatapnya. Zhou Tiansu baru berusia 7 tahun, jadi dia hanya mencapai lingkar pinggang Xiao Jinghong. Setelah mendengar ini, Zhou Tiansu menyimpan pedang batu emasnya dan menarik pedang pemotong anginnya. Sebuah tas penyimpanan digantung di pinggangnya, yang bisa digunakan untuk membingungkan lawannya. Pedang pemotong angin memiliki tingkatan yang lebih rendah dari pedang batu emas tetapi tetap saja tidak terlihat seperti pedang biasa. Zhou Tiansu tidak ingin memperlihatkan kemampuan membatu pedang batu emas, untuk menghindari Xiao Jinghong menjadi serakah. Pedang yang lebih lemah. Xiao Jinghong tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Anak ini benar-benar memiliki karakter seorang kultivator pedang. Dia menggunakan sarungnya, dan Zhou Tiansu memilih pedang dengan kualitas lebih rendah sebagai tanggapannya. Ya, masa depan cerah bagi anak ini. Jarak antara keduanya kurang dari 1 yard. Pada jarak sejauh itu, Xiao Jinghong memiliki 1000 cara untuk membunuh Zhou Tiansu. Setelah kamu. Xiao Jinghong menghentikan obrolan dan langsung memberi instruksi. Zhou Tiansu menghela nafas. Dari sekian banyak hal, dia memilih untuk berkompetisi dalam teknik pedang. Apakah dia ingin dianiaya? Xiao Jinghong mengira dia takut, jadi dia menghiburnya, berkata, jangan khawatir, aku tidak akan menggunakan kekuatan yang lebih besar darimu. Jangan katakan lagi. Persiapkan dirimu. Zhou Tiansu mengangkat pedangnya dan menusuk dagu Xiao Jinghong. Tanpa hambatan angin, Wind Cutter Sword sangat cepat. Murid Xiao Jinghong tiba-tiba berkontraksi, mengutuk dirinya sendiri. Pedangnya sangat cepat. Bocah 7 tahun ini beracun. TL, beracun adalah istilah internet yang memiliki beragam arti dalam bahasa Mandarin. Dalam konteks ini, artinya adalah sesuatu atau seseorang di luar akal sehat. Bagaimanapun juga, Xiao Jinghong adalah seorang ahli. Meskipun Zhou Tiansu begitu dekat, dia bereaksi dengan cepat, bersandar ke belakang dan mengangkat kepalanya. Aduh! Pedang pemotong angin menusuk ke arah kepalanya dan memotong sehelai rambut hitamnya. Xiao Jinghong secara naluriah mengangkat lutut kanannya untuk menendang Zhou Tiansu menjauh. Zhou Tiansu juga bereaksi dengan cepat, menurunkan tangannya dan memukul lutut Xiao Jinghong dengan gagang pedang pemotong angin. Bam! Keduanya mundur 2 langkah secara bersamaan. Xiao Jinghong tidak berbohong, karena dia tidak menggunakan kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Zhou Tiansu. Kekuatannya sepertinya tidak tepat. Apakah dia benar-benar berumur 7 tahun? Xiao Jinghong tercengang, mengingat orang aneh lain di Kekaisaran Zhou besar yang juga sangat kuat di usia yang begitu muda. Namun, pria itu memiliki tubuh yang sangat besar sehingga dia tidak terlihat seperti manusia. Zhou Tiansu, sebaliknya, terlihat tidak berbeda dari anak biasa. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, Zhou Tiansu menyerang lagi. Zhou Tiansu adalah seorang kultivator foundation building, jadi dia sudah memiliki pedang Qi. Namun, karena Xiao Jinghong tidak menggunakan pedang Qi dan energi roh, dia juga tidak menggunakannya. Dia ingin menentukan siapa yang lebih kuat hanya dengan teknik pedang. Tak. Zhou Tiansu menginjak tanah, berputar sambil mengayunkan pedangnya dan menikam. Dia dimiringkan sehingga pedang pemotong angin bisa mencapai dada Xiao Jinghong pada jarak yang sempurna. Dentang, dentang, dentang. Xiao Jinghong meletakkan satu tangan di belakang pinggangnya dan memegang sarungnya dengan tangan lainnya. Tangannya bergerak sangat cepat sehingga ada sisa gambar, dan dia memblokir setiap serangan Zhou Tiansu. Zhou Tiansu tidak berkecil hati tetapi terus meningkatkan kecepatannya. Pedangmu sangat cepat, saya hanya bisa mencapai kecepatan ini ketika saya berumur 16 tahun. Xiao Jinghong berpikir dengan heran. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan keajaiban. Hal ini membangkitkan semangat kompetitifnya yang selalu ingin menang. Dia menggenggam sarungnya dengan kuat dan menggunakan momentum itu untuk menghentikan pedang pemotong angin. Dan segera, dia melangkah maju dan mendorong keluar. Dengan keunggulan tinggi badannya, dia menekan Zhou Tiansu, menyebabkan dia terjatuh ke belakang. Seketika, Zhou Tiansu menggeliat dan membalik untuk menjauhkan dirinya dari Xiao Jinghong. Xiao Jinghong berkonsentrasi dan menghunus pedangnya dengan cepat. Pedang itu bersinar dan berkilauan, seolah-olah ada lusinan pedang yang ditusukkan ke arah Zhou Tiansu. Angin bertiup kencang, dan cahaya yang dipantulkan dari pedang Xiao Jinghong menyinari wajahnya, tetapi Zhou Tiansu tidak kehilangan ketenangannya.
Matanya berkilau, dan dia tenang. Saat dia mendarat, pedang Xiao Jinghong sudah berjarak kurang dari 10 inci dari wajahnya. Mata mereka bertemu, dan Xiao Jinghong sedikit terguncang secara emosional. Ekspresi anak ini sangat mirip dengan Grandmaster Jalan Pedang itu. Pada saat ini, Zhou Tiansu tiba-tiba menghilang dari pandangan Xiao Jinghong. Xiao Jinghong secara naluriah memiringkan kepalanya, tetapi pipinya masih terluka dan sedikit berdarah. Dia berbalik dan melihat Zhou Tiansu muncul 10 meter jauhnya. Langkah apa itu? Xiao Jinghong bertanya, matanya bersinar terang. Dia tidak marah, tapi malah menjadi lebih bersemangat. Zhou Tiansu sedikit memiringkan kepalanya dan meliriknya. Dia menjawab, teknik pedang bangau putih gerakan ketiga, jejak surgawi bangau. Teknik pedang yang luar biasa. Xiao Jinghong tersentak memuji. Kemudian sorot matanya berubah menjadi sangat tajam, dan dengan langkah yang cukup besar, dia bergerak ke depan lawannya dan menebasnya. Langkahnya mengandung rasa mendalam yang tidak bisa diikuti oleh mata Zhou Tiansu sama sekali. Dia secara naluriah memblokir serangan itu dengan pedangnya. Berdebar. Sarung Xiao Jinghong mengenai dada Zhou Tiansu, dan dampaknya membuat Zhou Tiansu langsung terbang mundur. Dia terbang dan jatuh di sepanjang bahu gunung. Tepat ketika dia hendak jatuh ke tanah, dia berjungkir balik, menancapkan pedangnya ke tanah berlumpur, dan meluncur ke bawah. Brengsek, aduh. Zhou Tiansu mengutuk dalam hatinya dan segera masuk ke mode kehendak pedang bangau putih. Xiao Jinghong berada jauh di atas Zhou Tiansu. Dia menatap Zhou Tiansu dan berkata, "Nak, kamu masih terlalu lemah." Tepat ketika dia selesai berbicara, Zhou Tiansu sudah berada tepat di depannya dan hendak menyerang. Pedang pemotong angin itu secepat kilat. Angin bertiup kencang dan pedang berkilauan. Xiao Jinghong memegang sarungnya untuk memblokir serangan Zhou Tiansu dan terus melangkah mundur. Ini. Pedang akan. Xiao Jinghong terkejut. Seorang anak berusia 7 tahun bisa menguasai kemauan pedang. Di kejauhan, Jiang Sui kecil, yang sedang berburu kelinci, memperhatikan situasi di sisi Zhou Tiansu. Dia berbalik untuk melihat dan yang bisa dia lihat dari jauh hanyalah pedang yang berkedip dan berkilauan. Apa yang terjadi? Jiang Sui kecil segera menaiki air kecil dan terbang menuju Zhou Tiansu. Zhou Tiansu sudah menyatu dengan pedangnya saat dia mengeksekusi kehendak pedang bangau putih, tetapi di matanya, Xiao Jinghong masih tidak memiliki celah dalam pertahanannya. Saat bertanding dengan Qiu Baili, ia masih bisa menemukan beberapa celah di pertahanan Qiu Baili, meski hanya sedikit. Orang ini bahkan lebih kuat dari Qiu Baili. Segera, Xiao Jinghong dipaksa mundur oleh Zhou Tiansu ke puncak gunung. Dia akan jatuh dari gunung jika dia mundur lebih jauh. Karena dia tidak bisa menggunakan energi roh dan pedang Qi, Xiao Jinghong tidak bisa terbang. Dia berputar, memutar sarungnya. Dengan ini, dia menghasilkan hembusan udara dan mengganggu momentum Zhou Tiansu. Xiao Jinghong membalikkan tangannya dan bermaksud menarik Zhou Tiansu dari tebing. Tebing itu tingginya hanya 10 meter, jadi dia yakin Zhou Tiansu tidak akan jatuh hingga mati. Keinginannya untuk menang juga sama kuatnya, tidak peduli dengan siapa dia bertanding. Jangan kalah. Tepat ketika Zhou Tiansu hendak jatuh dari tebing, dia mengaitkan sepatu bot Xiao Jinghong, dan keduanya jatuh bersama-sama dari tebing. Dentang, dentang, dentang. Meski terjatuh di udara, keduanya tidak menghentikan aksinya. Zhou Tiansu mendapat keuntungan karena kehendak pedang bangau putih miliknya. Begitu mereka mendarat, Xiao Jinghong berbalik, dan tiba-tiba terjadi perubahan pada auranya. Lihatlah keinginan pedangku. Xiao Jinghong tertawa dingin saat dia berubah menjadi aliran cahaya putih dan menyerang. Tubuh Zhou Tiansu seperti burung bangau putih, melompat dengan kaki terbuka lebar seperti sayap dan menebas ke depan dengan pedangnya. Bilah dan sarungnya bertabrakan dan menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Zhou Tiansu terbang mundur karena benturan, sementara Xiao Jinghong mengambil kesempatan itu dan mengejarnya. Kecepatan dia mengayunkan senjatanya 2 kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Di udara, Jiang Sui kecil menunduk dan khawatir. Namun, dia tidak mengeluarkan suara apapun karena dia tidak ingin mengganggu Zhou Tiansu. Dia sudah berusia 11 tahun dan telah berkultivasi. Secara alami, dia dapat melihat bahwa ini bukanlah pertarungan hidup dan mati antara Xiao Jinghong dan Zhou Tiansu. Pertarungan antara mereka berdua seperti pertarungan antara Zhou Tiansu dan Qiu Baili. Namun, dia tidak mengenal Xiao Jinghong, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia merasa khawatir. Xiao Jinghong menendang dengan cepat dan dengan ganas mengacungkan sarungnya. Zhou Tiansu ditekan dan terjatuh lagi dan lagi. Kecepatan gerak keduanya bahkan lebih cepat dari orang biasa yang berlari. Mereka menyapu 2 baris debu. Kamu memang jenius dalam jalan pedang. Saya bahkan dapat mengatakan bahwa Anda adalah orang paling berbakat yang pernah saya lihat. Namun, sayang sekali kamu masih bukan tandinganku. Ingat namaku, Pedang Mulia Xiao Jinghong. Xiao Jinghong berkata sambil tertawa ringan. Dia tampak santai, seolah-olah dia tidak sedang berperang. Pedang mulia. Murid Zhou Tiansu tiba-tiba berkontraksi. Bahkan Little Jiang Sui, yang berada di udara, menutup mulutnya. Mereka telah mendengar tentang gelar ini dari Qiu Baili. Peringkat ketiga di Dewan Pemeringkatan Pahlawan Zhou Agung. Dia berhasil menembus inner pelet pada usia 30 tahun. Bakatnya dalam ilmu pedang tak tertandingi. Dikatakan bahwa bahkan Raja Pedang Zhou Agung ingin menjadikannya sebagai muridnya. Tidak heran dia begitu kuat.
Zhou Tiansu tidak putus asa, tetapi dia sangat termotivasi untuk bertarung. Dia mengangkat tangannya, dan Tiger Roar Sword muncul di tangannya entah dari mana. Penggunaan ganda. Xiao Jinghong menatapnya dengan mata terbuka lebar. Anak ini bisa menggunakan pedang di tangannya yang lain. Ruar. Suara auman harimau mengguncang seluruh gunung. Api menyelimuti Tiger Roar Sword, mengubahnya menjadi pedang api. Teknik pedang api. Zhou Tiansu menebas dengan ganas dengan tangan kirinya. Nyala api yang membakar mengejutkan Xiao Jinghong sehingga dia tanpa sadar melangkah mundur. Zhou Tiansu secara bersamaan mengeksekusi dua keinginan pedang. Wil pedang api di tangan kirinya dan wil pedang bangau putih di tangan kanannya. Dengan kombinasi dua pedang, Zhou Tiansu menjadi sangat mengesankan dan menekan Xiao Jinghong dalam sekejap. Serangannya mendorong Xiao Jinghong berulang kali. Dalam sunyi, kita menemukan makna, dan di setiap kata, ada jiwa yang bicara. Tetap bersama kami, di Suara Sunyi.